penampilan yang kedua yaitu drama dari anak-anak Madrasah Diniyah An-Nuroniyah Desa Kerep, Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang. Sekali lagi bro, beri tepuk tangan yang meriah untuk anak-anak kita. Sunan Kalijaga yang bernama asli Raden Syahid merupakan putra dari Adipati Tuban, yaitu Temenggung Wilakata. Sejak kecil, Raden Syahid sudah diperkenalkan kepada agama Islam oleh guru agama Kadipaten Tuban. Tetapi karena melihat keadaan sekitar atau lingkungan yang kontradiksi dengan kehidupan rakyat jelata, maka jiwa Raden Syahid pun berontak. Di antara para demang, hanya sampean demang yang menyampaikan upeti sedikit dengan jumlah yang diminta. Penduduk kami banyak yang susah, Adipati. Tapi kenapa demang-demang yang lain mampu mencukupinya? Itu dilakukan dengan cara paksa. Bahkan lebih banyak upetinya yang diambil daripada hasil yang mereka dapat. Kasihan mereka. Tidak ada urusan. Demi kepentingan kerajaan, jangan pedulikan. Sekali lagi kamu langgar, tak cabut kedudukanmu. Ada apa? Ibu meninggal. Tolong, tolong Pak. Apa? Ada orang meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah melihat peristiwa itu, Raden Syahid mulai berani mencuri di gudang penyimpanan hasil upeti Kadipaten. Hal tersebut dilakukannya untuk dibagikan kepada rakyat miskin. Hingga pada akhirnya, dia ketahuan mencuri dan dihukum oleh kedua orang tuanya di gudang penyimpanan. Kendati demikian, Raden Syahid tidaklah jera, justru malah merajalela. Selanjutnya, dia memakai topeng hitam untuk mencuri harta-harta penguasa Serakah dan diberikannya kepada rakyat miskin. Akan tetapi, situasi ini dimanfaatkan oleh preman yang tak bertanggung jawab. Mereka menyamar sebagai Raden Syahid, menggunakan topeng tersebut, dan melakukan perbuatan yang hina dan keji. Sehingga Raden Syahid pun tertuduh melakukan hal tersebut karena terbongkarnya kedoknya, sehingga mengakibatkan pengusiran dari Kadipaten terhadapnya. Setelah itu, Raden Syahid melakukan pengembaraan dan bertemulah dengan Sunan Bonang. Maaf Kanjeng, apakah saya boleh bertanya? Boleh Kisana, ada apa? Kan Kanjeng belum seberapa tua, mengapa sudah memakai tongkat? Hihihi. Sekedar untuk panduan jalan, lebih-lebih kalau hari sudah mulai gelap. Boleh saya melihat tangkainya Kanjeng? Ada apa? Ada apa dengan tangkai tongkat saya? Bukankah Kisana sudah melihat dengan jelas? Saya ingin melihat tangkai tongkat yang Kanjeng genggam itu. Apakah terbuat dari emas? Hihihi. Nanti setelah Kisana melihat, Kisana ingin memilikinya. Sebaiknya tidak usah. Nanti timbul keinginan untuk memiliki yang bukan miliknya sendiri.
Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Maaf Kanjeng, saya tidak menangisi tongkat ini. Tapi lihat, saya telah mencabut nyawa rumput ini. Saya menjadi pembunuh. Betapa besar dosa saya Kisana. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau Kisana cuma menginginkan benda. Benda apa Kanjeng? Ambillah. Benda itu lebih berharga dari tongkat ini. Dan buah kolang-kaling itu berubah menjadi emas, sehingga Raden Syahid segera mengambilnya sesuai arahan Sunan Bonang. Akan tetapi yang terjadi setelah Raden Syahid memanjat pohon itu, buah pohon itu runtuh tepat di atas kepala Raden Syahid, sehingga mengakibatkannya jatuh pingsan. Setelah bangun dari pingsannya, Raden Syahid emas yang dilihatnya tadi seketika berubah menjadi buah kolang-kaling, dan dia segera berusaha untuk mencari orang tua tadi. Dan setelah sekian lama, akhirnya bertemulah Raden Syahid dengan Sunan Bonang di pinggiran sungai. Kanjeng, Kanjeng, maaf Kanjeng. Ada apa Kisana? Mana kolang-kalingnya? Bukan itu yang saya inginkan Kanjeng. Kalau begitu, Kisana menginginkan tongkat bertangkai emas ini? Bukan Kanjeng, saya ingin diwejat ilmu yang Kanjeng miliki. Misalkan daun-daun di seluruh jagat ini dijadikan kertas dan air lautan dijadikan tintanya, niscaya belum cukup untuk menuliskan ilmu Allah itu Kisana. Bukan seperti itu ilmu yang mau saya tuntut. Saya hanya perlu satu titik, yaitu titik harbak Kisana. Baiklah Kisana, tunggu di sini sampai saya kembali. Nesto akan dawuh Kanjeng. Setelah itu, Raden Syahid mengikuti instruksi dari Sunan Bonang tadi sampai sekembalinya Sunan Bonang. Berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, Raden Syahid menunggui tongkat Sunan Bonang sampai-sampai badan dan mukanya tertutup oleh tumbuh-tumbuhan dan lumut. Setelah sekian lama, akhirnya Sunan Bonang menghampiri Raden Syahid dengan tongkatnya itu. Kemudian beliau membangunkannya dengan lantunan iqamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Untuk melengkapi ilmumu, pelajari ini. Alhamdulillah. Kau tidak akan mengenal Tuhanmu sebelum kau mengenal dirimu. Setelah itu, belajarlah Sunan Kalijogo. Ilmu-ilmu turut, terlebih kepada ilmu tasawuf dan dakwah. Sebarkanlah agama ini ke seluruh daerah. Tapi ingat, dalam Islam tidak ada paksaan dalam beragama. Berpegang teguhlah pada Al-Quran dan hadis. Berjalanlah Sunan Kalijaga ke beberapa tempat untuk menyebarkan dakwah ajaran Islam melalui pendekatan budaya.
Minta berasnya, Ndoro. Bukan bawa beras, pasir tahu. Bune, sekarang musim paceklik, harga beras mahal. Iya, Pak. Juragan, berasnya berubah jadi pasir. Hah? Pasir? Coba lihat ada di gudang. Ayo, cepat lihat semuanya di dalam gudang. Nggih, Ndoro. Berubah menjadi pasir semuanya, Ndoro. Pasir? Apa kamu bilang pasir? Pak, ini juga berubah menjadi pasir, Pak. Aduh, semuanya jadi pasir. Melarat kita, Pak. Aduh, berasku jadi pasir. Mati aku. Kasihanilah kami, Ndoro. Kasihani, Ndoro. Dian, aku sudah sial. Kue datang malah minta-minta. Kami belum makan, Ndoro. Makan itu pasir. Ambil sana. Apa Ndoro ikhlas memberikan pasir itu pada mereka? Kenapa harus ikhlas segala? Kalau Ndoro ikhlas, jika Allah mengizinkan, pasti bisa berubah beras. Saya ikhlas, silakan ambil. Mau yang di gerobak atau di gudang, ambil saja sesukanya. Alhamdulillah, matur nuwun, Ndoro. Dan seketika pasir itu pun berubah menjadi beras, sehingga dapat dimakan oleh pengemis itu. Dan peristiwa tersebut menyadarkan kepada juragan beras untuk selalu bersedekah, karena di sebagian harta kita itu ada harta orang lain yang harus kita sedekahkan. Itulah dan seterusnya peristiwa dakwah Sunan Kalijaga di tanah Jawa dengan metodenya yang unik tersebut menjadikan Islam tersebar di tanah Jawa dengan mudah dan cepat. Ya, mari beri tepuk tangan untuk anak-anak yang sudah menampilkan sebuah drama